Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ridatullah Asy'abani MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini saya Siti Nur Fatimah akan mempresentasikan tema makalah yaitu tentang Wahdatul Wujud Ibnu Arabi. Masuk ke pembahasan yang pertama tentang biografi Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Arabi At-Tamimi. Ia lahir di Murcia, Andalusia bagian tenggara pada 17 Ramadan 560 Hijriah atau bertepatan tanggal 28 Juli 1165 Masehi pada masa Yakub Yusuf I dari dinasti Muwahhidun. Ibnu Arabi ini berasal dari keturunan keluarga yang soleh. Bapak dan 3 pamannya dari jalur ibu adalah tokoh sufi yang masyhur, dan ia sendiri memiliki gelar Muhyi ad-Din yang berarti penghidup agama dan Asy-Syaikh Al-Akbar. Gelar ini diterima beliau karena gagasannya yang sangat luar biasa dalam bidang tasawuf. Nah, kemudian di Sevilla, Ibnu Arabi ini memulai pendidikannya ketika bapaknya menjabat di istana dengan pelajaran yang umum, yaitu Al-Quran, hadis, tasawuf, fikih, teologi, dan filsafat skolastik. Pada masa itu, Sevilla ini adalah kota ilmu pengetahuan dan pusat kegiatan sufisme. Nah, pada saat itu dia bertemu seorang guru tasawuf yang sangat dikagumi, yaitu Fatimah Qurtubiyah dari Cordoba dan Yasmin Mursaniyah dari Murcia. Kemudian selain sebagai seorang filsuf, Ibnu Arabi ini adalah juga merupakan seorang sufi. Nah, dan penulis yang sangat produktif. Ibnu Arabi ini menyisakan tidak kurang dari 700 karya, namun hanya ada 400 karya saja yang masih ada, yang meliputi metafisika, hermeneutika, kosmologi, psikologi, dan hampir setiap cabang ilmu pengetahuan. Adapun karya beliau yang paling terkenal itu adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah dan Futuhat Al-Hikam. Kemudian memasuki kepada pembahasan pemikiran, yaitu tentang Wahdatul Wujud dalam pandangan Ibnu Arabi. Nah, Wahdatul Wujud ini adalah ungkapan yang tersusun dari 2 kata. Yang pertama, wahdah dan al-wujud. Wahdat ini yang berarti sendiri, tunggal, dan al-wujud itu artinya keberadaan. Nah, oleh karena itu, Wahdatul Wujud ini bisa diartikan kesatuan realitas atau eksistensi. Menurut Ibnu Arabi, beliau meyakini bahwa Wahdatul Wujud dalam segala yang bersifat kebendaan dan kerohanian, dan mengatakan bahwa wujud itu adalah intipati dari segala yang ada dan bersama dari segala yang baharu itu adalah ketinggian bagi zatnya. Selanjutnya, kata wujud ini berasal dari kata wujida yang memiliki arti mendasar, ditemukan. Secara etimologi sebenarnya tidak dapat diartikan. Nah, kelebihan bahasa Melayu
mengadopsi secara langsung sebuah kata yang dikira tidak ditemukan padanya. Nah, sehingga bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, kata wujud ini telah menjadi bagian kosakatanya. Kemudian dalam pandangan Ibnu Arabi dan Hamzah Fansuri, wujud itu adalah milik Tuhan, dan selainnya itu adalah adam atau ketiadaan. Segala yang selain Allah itu hanya baru dan dapat dikatakan wujud ketika telah memasuki wujud. Wujud ini dianalogikan seperti cahaya, sementara adam sebagai kegelapan. Kemudian pembahasan mengenai wujud itu ada tentang batin dan zahir. Zahir dan batin al-haq ini dalam pandangan wahdatul wujud hanya dapat dipahami dengan ambiguitas atau samar. Zahir ini dari sisi manifestasi pada alam sekaligus dia itu adalah batin. Ibnu Arabi menganalogikan dua aspek ini sebagai satu kesatuan yang persis seperti manusia dengan rohnya. Ibnu Arabi juga mengatakan al-haq menjadi zahir melalui sifat-sifat makhluk, dan makhluk menjadi zahir melalui sifat-sifat al-haq. Nah, untuk menjelaskan pengertian ini, Ibnu Arabi menganalogikan kain wol yang meresapi air untuk menggambarkan hubungan antara zahir dan batin sekaligus antara al-haq dengan makhluk. Misalkan kita menumpahkan air yang terkena kepada kain wol. Nah, subjek yang meresapi menjadi hilang, sehingga yang tampak adalah yang diresapi. Nah, jadi al-haq ini diumpamakan seperti kain wol, dan makhluk itu seperti air. Nah, ketika al-haq meresapi makhluk, maka yang tampak itu adalah makhluk, dan bila makhluk meresapi al-haq, maka tampak itu al-haq. Nah, sifat-sifat yang meresapi ini menjadi tampak pada yang diresapi. Kemudian pembahasan tentang tashbih dan tanzih. Tanzih ini berarti mensucikan Allah dari semua kualitas tertinggi atau kemakhlukan, sebab tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai dia. Sementara tashbih ini adalah pernyataan bahwa sifat-sifat Allah itu identik dengan makhluk, sebab wujud maupun sifat makhluk itu adalah pinjaman dari Allah. Nah, pada tanzih ini terkandung tashbih, tetapi pada tashbih tidak terkandung tanzih, seperti pada Al-Quran yang terkandung Al-Furqan, tetapi Al-Furqan tidak terkandung Al-Quran. Dan pengetahuan dan penyembahan kepada Allah ini harus melalui hati, pikiran, tanzih ataupun tashbih. Kemudian panteisme berbeda dengan wahdatul wujud. Para orientalis menganggap bahwa paham wahdatul wujud sebagai ideologi panteistik atau
sama halnya dengan panteistik. Mereka menjelaskan dari pernyataan Ibnu Arabi dalam Al-Futuhat bahwa pencipta segala sesuatu di antara segala sesuatu yang kalian ciptakan bersama, kalian menciptakan hal-hal yang tak terbatas. Karena unik tapi berisi segalanya. Menurut pemahaman Arabi dalam pengertian perbedaan hakiki antara wahdatul wujud dan panteisme, hakiki keberadaan hanya ada satu jenis, yaitu Tuhan. Adapun banyak bentuk itu hanyalah ilusi dari bentuk ini. Kemudian pembahasan tentang Al-Haq dan Khaliq. Al-Haq ini merujuk kepada Allah, sementara Khaliq ialah alam. Ibnu Arabi mengatakan Khaliq adalah Al-Haq sekaligus bukan Al-Haq. Kemudian dia menganalogikan seperti makanan dan memakan. Pada satu sisi, Al-Haq ini adalah makanan bagi Khaliq, dan pada sisi yang lain, Khaliq ini adalah makanan bagi Al-Haq. Nah, hal ini terjadi secara bersamaan. Dianalogikan dengan makanan karena makanan itu merasuk seluruh badan, dan pada seluruh badan adalah dari makanan. Demikian juga Al-Haq memenuhi seluruh Khaliq sebagai analogi Khaliq memakan Al-Haq. Nah, eksistensi Khaliq ini dapat terlaksana ketika Al-Haq memberinya wujud sebagai analogi Al-Haq memakan Khaliq. Kemudian Khaliq itu adalah cermin bagi Al-Haq sekaligus secara serentak Al-Haq ini adalah cermin bagi Khaliq dan cermin yang paling bening, sehingga Al-Haq ini menjadi semakin jelas. Nah, mungkin ada lagi penjelasan sedikit tentang wujud dan adam. Ibnu Arabi ini membagi ketiadaan menjadi 4. Pertama, ketiadaan yang mesti, seperti sekutu Tuhan. Kedua, ketiadaan yang wujudnya mesti secara kuat dan pilihan, seperti diferensi dari genus. Kemudian yang ketiga ada ketiadaan yang wujudnya itu adalah mungkin, seperti manisnya air laut. Dan keempat adalah ketiadaan yang wujudnya mustahil secara pasti dan pilihan, kecuali wujud diferensial tertentu dari suatu genus. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.